Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya saudara-saudara sekalian. Kita lanjutkan pembelajarannya. Kita masih pada transformasi fungsi dalam bagian refleksi terhadap garis Y sama dengan X dan juga Y sama dengan min X. Kita ke bagian yang C, A dan B sudah saya bahas. Kalau misalkan kalian belum bisa menemukan, silahkan dicari di playlist ya. Yang pertama, fx min setengah X plus 7/2 direfleksikan Y sama dengan X dengan X sama dengan FY, berarti X sama dengan min setengah Y plus 7/2 kalikan 2, berarti kan, atau kalikan min 2 ya, kalikan min 2 biar langsung ini nanti hasilnya positif, berarti min 2X sama dengan Y min 7, berarti Y sama dengan 7 min 2X. Nah, itu adalah bayangannya. Selesai. Kemudian persamaan bayangannya ya, berarti kita bisa menulis gitu seperti ini. Fx sama dengan 7 min 2X. Bayangannya. F absen gitu aja enggak apa-apa, atau G sebagai bayangan X. Kemudian yang satu fx sama dengan min setengah X plus 7/2 direfleksikan Y sama dengan min X, demikian hingga X sama dengan min F min Y, seperti ini, min ya, ingat min F min Y, sedemikian hingga hasilnya adalah X sama dengan min setengah min Y plus 7/2. X sama dengan min setengah dikalikan min Y, berarti kan setengah Y plus 7/2 kalikan min 1 ya, berarti min X sama dengan setengah Y plus 7/2 kalikan 2, berarti min 2X sama dengan Y plus 7, berarti Y sama dengan min 2X min 7. Seperti itu, selesai. Nah, berikutnya untuk yang nomor 2, fungsi linear Hx sama dengan 1/3 X min 3 direfleksikan terhadap suatu garis sehingga bayangannya Gx ya. Nah, ini sebagai Gx. Nah, otomatis Gx ini kalau kita refleksikan, dicerminkan lagi kan bayangannya jadi 1/3 X min 3. Kan gitu logikanya. Ya kan? Coba ya, saya misalkan Gx sama dengan 3X min 9 atau sama dengan Y sama dengan 3X min 9 seperti ini, maka kita bisa menuliskan kalikan 1/3 berarti 1/3 Y sama dengan X min 3. X sama dengan 1/3 Y plus 3 ya kan, 1/3 Y plus 3. Nah, padahal untuk Hx nya kita lihat di sini, Hx itu kan 1/3 X min 3. Biar jadi min 3 itu diapakan ya, biar jadi min 3, biar sama seperti ini loh, biar sama seperti ini, tapi dari persamaan ini kan bisa kita menuliskan bahwa X itu sama dengan 1/3 Y min 3 plus 6 kan gitu, iya kan. Nah, ini kan sama, iya kan. Nah, berarti kita bisa menulis bahwa X itu sama dengan FY plus 6. Berarti nanti pencerminannya bukan hanya sebatas dicerminkan terhadap terhadap Y sama dengan X atau Y sama dengan min X, tapi masih ada plus konstanta ini ya. Jadi pencerminannya terhadap garis
terhadap garis Y sama dengan X plus C. C-nya jelas 6 ya di situ. Nah, kemudian kita misalkan titik potong. Ya, kita misalkan titik potong karena garis H sama G sama H itu berpotongan. G dan H berpotongan pada A, B. Seperti itu. Nah, sekarang tinggal kita bisa masukkan GA ya. Mana ini? GA sama dengan HA. GA-nya adalah 3A-9 sepertiga A-3. Kan gitu. Nah, kita langsung saja kita kelompokkan. 3A min sepertiga A 9 min 3 sama dengan 6. Nah, ini kan 2 per 3A sama dengan 6. 2 kali 3 6, 8 per 3 A sama dengan 6. A sama dengan 6 kali 3 ya. 6 kali 3 per 8 sama dengan 18 per 8 sama dengan 2,25 A-nya. Nah, kalau A-nya berapa ini? A-nya sudah ketemu. Nah, maka kita bisa mencari B-nya berapa? Nah, B itu kan tinggal kita menghitung. B itu kan sebagai Y ya. Nah, berarti kan B itu kan sama dengan sepertiga A min 3. B sama dengan sepertiga kali benar ya. Sebentar, jangan pakai yang 3A min 9 aja. 3A min 9. 3 kali 2,25 dikurangi 9. B sama dengan 6, berapa ini? GA. B sama dengan GA ya. B sama dengan GA 6,75 dikurangi 9. 6 berarti 2,25. Sebentar. 6,75 ya. B sama dengan min 2,25. Nah, ini B sama dengan min 2,25. Nah, kita mencari C-nya ini. Berarti kan C bisa kita peroleh bahwa Y sama dengan X plus C itu kan melalui 2,25, min 2,25. Ya kan? Masukkan aja ini. Min 2,25 plus C. Maka otomatis C, nah ini pindah ke kiri kan jadi min. C sama dengan min 2,25 min 2,25. C sama dengan min 4,5. Selesai. Kemudian yang nomor ke-3. Tentukan persamaan bayangan dari fungsi mutlak fx. Fungsi mutlak fx di sini 2x plus 4 direfleksikan terhadap garis Y sama dengan X ya. Y sama dengan X. Nah, maka kita bisa menuliskan Fy berarti X sama dengan 2Y plus 4. Nah, ini plus minus X sama dengan 2Y plus 4. Sedemikian hingga 2Y plus 4 sama dengan plus minus X ya. X seperti ini. Nah, maka 2Y sama dengan plus minus X min 4.
Y sama dengan plus minus setengah X min 2. Nah, yang diminta adalah jika direfleks bayangannya. Nah, bayangannya kan ini bayangan. Nah, kalau diminta untuk menggambarkan, silahkan kalian pakai GeoGebra ya. Ini berarti ada dua jenis persamaan. Y1 sama dengan setengah X min 2, Y2 sama dengan min setengah X min 2. Nah, ini pasti nanti bentuknya ada dua. Seperti itu. Dengan cerminnya adalah Y sama dengan X sebagai cermin. Nah, jadi Pak Jul itu nggak perlu panjang lebar untuk menggambarkan. Lanjut, kemudian yang nomor keempat, di situ ada X kuadrat, Fx-nya ya. X kuadrat plus 4X min 12 direfleksikan Y sama dengan X seperti ini. Sedemikian hingga X sama dengan Fy, berarti X sama dengan Y kuadrat plus 4Y min 12. Nah, ini sama dengan X bagi 2 berarti Y plus 2 kuadrat min 4 min 12 sama dengan X. Y plus 2 kuadrat sama dengan X plus 16. Y plus 2 sama dengan akar X plus 16. Y sama dengan min 2 plus akar X plus 16. Ini adalah bayangannya. Kemudian berikutnya untuk yang Y sama dengan min X ya. Untuk Y sama dengan min X, Fx sama dengan X kuadrat plus 4X min 12 ya. Ini soalnya dicerminkan terhadap Y sama dengan min X. Nah, sedemikian hingga kita memperoleh persamaan X sama dengan min Y. Berarti apa ini? X sama dengan min Y kuadrat plus 4 kali min Y min 12. X sama dengan min Y kuadrat min 4Y min 12. Kalikan min 1 saja. Min X sama dengan Y kuadrat min 4Y min 12 ya. Kalau kalikan min 1 ya ini ya. Ini kan minnya langsung hilang. Ini tetap. Nah, sama dengan min X, berarti ini bagi 2. Y min 2 kuadrat min 4 min 12 sama dengan min X. Y min 2 kuadrat sama dengan min X plus 16. Berarti Y min 2 sama dengan akar min X plus 16. Ini Y sama dengan 2 plus akar min X plus 16. Nah, ini berarti nanti ada tambahan syarat ya. Ini ada tambahan syarat bahwa kalau yang tadi ya, mana ini tadi ya. Nah, kalau yang ini X itu mestinya adalah X plus 16 lebih dari 0, X lebih dari min 16. Ada syaratnya ini, X lebih dari sama dengan min 16. Kalau ini juga sama, bahwa min X, pokoknya yang di dalam akar itu harus lebih dari 0, lebih dari sama dengan 0. X plus 16 lebih dari sama dengan 0, min X ya, lebih dari sama dengan min 16 kali min 1, berarti X kurang dari sama dengan 16. Seperti ini. Nah, berarti kalau ada akar kayak gini, kalian harus mencantumkan prasyarat dari fungsi tersebut. Nah, perhatikan grafik fungsi di sini. Nah, mestinya kita fungsi apa ini? Fungsi fx itu kan dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X, ya kan? Nah, kita tidak perlu melihat soalnya, dilihat dari grafiknya itu udah kelihatan arah pertanyaannya itu kemana. Berarti caranya apa? Caranya adalah kita mesti mencari untuk persamaan kuadrat dari fx-nya terlebih dahulu, kan gitu. Nah,
Kita lihat di sini titik potongnya adalah 2 dan 4 dan titik potong terhadap sumbu Y adalah 8. Berarti kita bisa menuliskan Y sama dengan A kali X min X1 kali X min X2. Berarti Y sama dengan A kali yang titik potong terhadap sumbu X nya adalah 2 dan 4, berarti X min 2 kali X min 4. Padahal dia melalui 0,8. Masukkan, berarti X nya 0, Y nya 8. Berarti 8 sama dengan A kali X nya 0, masuk saja, berarti min 2 kali min 4, berarti 8 kan, coret A sama dengan 1, ya kan, masukkan ke persamaan sini. Sedemikian hingga Y sama dengan 1 kali X min 2 kali X min 4, Y sama dengan X kuadrat min 6X plus 8. Nah, ini adalah persamaan kuadratnya. Nah, ini dicerminkan terhadap Y sama dengan X ini. Berarti Y sama dengan X kuadrat min 6X plus 8 dicerminkan Y sama dengan X sama dengan FY, X sama dengan X kuadrat, Y kuadrat min 6Y plus 8 sama dengan X bagi 2, Y min 3 min 9 plus 8 sama dengan X, Y min 3 kuadrat sama dengan min 9 tambah 8 kan min 1. Pindah ke sana berarti X plus 1, Y min 3 sama dengan akar X plus 1, ya. Y sama dengan 3 plus akar X plus 1. Seperti itu. Nanti perkara di sini bisa plus minus itu enggak masalah ya. Biasanya kalau penarikan akar itu kan, jadi misalkan X kuadrat sama dengan Y, itu biasanya ada yang menuliskan X akar Y gini, ada yang menuliskan X sama dengan plus minus akar Y. Seperti ini juga bisa, boleh gitu ya. Tadi kalau di depan-depan kan hanya diambil plusnya, tapi kalau bilangan itu biasanya langsung, misalkan X kuadrat sama dengan 9. Nah, hasilnya biasanya langsung X sama dengan plus minus 3 kalau bilangan. Jadi kan nanti hasil pencerminannya itu mestinya kan cuma satu, ini hasil pencerminannya, iya kan, Y sama dengan 3 plus akar X plus 1. Seperti itu. Oke, gitu ya. Saya rasa cukup, semoga bermanfaat. Misalkan ada feedback atau komentar, silahkan kalian bisa tulis di bawah di bagian kolom komentar. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.